Kami Ketua dan Jemaat Lingkungan 45 GKI Blitar dengan ini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dan simpatisan lingkungan 1 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. pergi ke Jepang beli kaca. Pulang-pulang kaki jadi memar. Oh my God. Majelis Jemaat Lingkungan 1 mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Joyful Choir mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kami Ketua dan Jemaat Lingkungan 45 GKI Blitar dengan ini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dan simpatisan lingkungan 1 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. pergi ke Jepang beli kaca.
Kami penetua dan jemaat lingkungan 45 GKI Kuitang dengan ini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kamu mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dan simpatisan lingkungan 1 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. pergi ke Jepang beli kaca. Pulang-pulang kaki jadi memar. Oh my God. Majelis Jemaat Lingkungan 1 Mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Joyful Choir mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati.
Assalamualaikum saudara-saudaraku. Selamat sore. Di hari pertama tanggal 1 Januari tahun 2026, Majelis Jemaat GKI Kuitang mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya ibadah minggu ini membawa berkat bagi kita semua. Subtema pada ibadah sore hari ini, ibadah tahun baru adalah selalu dimulai dari langkah pertama. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lindawati Niman dan mohon perhatian jemaat. Pertama, untuk mendownload liturgi maupun warta jemaat dapat dilakukan dengan scan QR Code yang ada di bangku-bangku jemaat. Kedua, kami menghimbau jemaat untuk tetap menjaga barang bawaannya masing-masing. Ketiga, untuk menjaga kehikmatan beribadah. Hikmatnya beribadah, mohon dering handphone di silent atau di nonaktifkan saja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mati. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Oke, terima kasih. Biasanya kalau awal tahun gini tuh pada mudik ya, jadi kesannya agak sepi, tapi kita tetap ramai kok sekarang. Semoga hati kita dipenuhi oleh damai dan sukacita untuk menyambut tahun 2026. Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tahun baru telah tiba. Kami bersyukur menyambut tahun yang baru. Tahun rahmat Allah kembali datang. Kami bersukacita menyambut rahmat-Nya. Masukilah tahun baru dalam kasih dan anugerah Allah. Kami siap menyambut kasih dan anugerah-Nya. Umat yang dikasihi Allah, kita bersyukur memasuki tahun 2026 ini. Dan kita mau terus percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan
Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Rekan-rekan, memasuki awal tahun 2026 atau tahun baru, biasanya setiap orang tuh memiliki resolusi atau goals-nya masing-masing di tahun ini. Namun, seringkali yang terasa paling berat bukan hanya besarnya tujuan atau goals yang kita punya, melainkan keberanian untuk memulai langkah pertama. Sebab setiap perjalanan tidak terjadi secara instan, melainkan dimulai dari satu langkah awal yang kemudian dijalani dengan konsisten. Di awal tahun ini kita akan menggumuli subtema selalu dimulai dari langkah pertama. Kita diingatkan untuk mengevaluasi diri, tidak terpaku pada masa lalu, dan berani melangkah ke depan dengan semangat pembaruan. Kiranya di tahun yang baru ini, kita selalu memiliki kerinduan untuk terus melangkah bersama Tuhan. Mari kita angkat pujian berkumandang di angkasa raya. Berkumandang di angkasa raya, sangkakala sorgawi megah, bergembira menyambut sang raja yang telah lahir di kandang sepi. Soraknya nyanyikanlah kidung indah, sujudlah menyembah penebus, sudah datang ke dalam dunia, sambutlah Raja damai kekal. Terkejutlah gembala di padang, menyaksikan keagungannya. Bergegaslah mereka semua, memuliakan sang Raja damai. Soraknya nyanyikanlah kidung indah, sujudlah menyembah penebus, sudah datang ke dalam dunia, sambutlah Raja damai kekal. Bintang timur terang gemerlapan pada malam yang sunyi senyap, menunjukkan pada orang Majus tempat lahir sang juru selamat. Sorak nyanyikanlah kidung indah, sujudlah menyembah penebus, sudah datang ke dalam dunia, sambutlah Raja damai kekal.
umat manusia, karena kasih-Nya sungguh besar. Soraknya nyanyikanlah hidung indah, sujudlah menyembah penebus. Sudah datang ke dalam dunia, sambutlah Raja damai kekal. Umat Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan keterbukaan. Mari kita mengambil waktu untuk merefleksikan perjalanan hidup yang telah kita lalui. Mengakui segala keterbatasan, kesalahan, dan dosa pada masa lalu yang mungkin masih kita bawa hingga saat ini. Kita memohon pertolongan Tuhan agar Ia memulihkan dan memperbarui hidup kita. Rekan-rekan dipersilahkan untuk menaikkan doa secara pribadi. Ya Tuhan, di awal tahun yang baru ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami terjebak dalam pembenaran diri. Kami merasa cukup dengan apa yang tampak baik dari luar, padahal hati kami jauh dari kehendak-Mu. Kami kerap merasa hidup benar, padahal dalam kehidupan keseharian kami sering abai dan kurang peka terhadap sesama di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila keberhasilan yang kami capai di masa lalu membuat kami sombong dan lebih memuliakan diri sendiri daripada Engkau. Kami menyadari bahwa mengakui kesalahan dan melangkah untuk berubah seringkali terasa berat. Karena itu, lembutkanlah hati kami dan mampukan kami mengambil langkah pertama pertobatan hari ini untuk menata ulang hidup kami. Barui hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa.
maksudku dan menyesali segala perbuatan dosa, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau juga telah diampuni. Salam damai, damai Tuhan besertamu. Yesus Tuhan, Engkaulah Mesias, diurapi dengan Roh Ilahi. Kaulah Nabi, Imam, Raja kami, Putra Allah sempurna dan ikhlas. Kau setara dengan Allah Bapa, tata surga kekal kau miliki, rela turun ke dunia ini, kau menjadi rendah bagai hamba. Dalam Yordan engkau dibaptiskan, menggenapkan amanat Bapamu, sampai mati setia dan patuh bagi kami engkau disalibkan. Kau terima baptisan Yohanes agar kami selamat abadi. Terbenamlah engkau bagi kami yang ke dalam tubuhmu dibaptis. Dari maut engkau dibangkitkan, Maha agung namamu ya Tuhan. Dalam Dikau kekal ditemukan hidup baru penuh kesucian. Mari kita bersukacita dan menyambut pelayanan firman Tuhan serta minta pertolongan pekerjaan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami yang terbuka untuk mendengar sabda-Mu. Pakailah Tuhan segala keberadaan kami ini untuk bisa disempurnakan oleh-Mu, sehingga kami bisa memahami dan menerima untuk dilakukan sabda-Mu itu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Kami ingin terus-menerus memperbaiki diri,
mampukan kami untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Yang demikian sabdanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk membiarkan kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apa keuntungan yang diperoleh pekerjaan dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah perintah Allah, itulah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 8 secara berbalasan. Membungkam mulut musuh dan
lihat langitmu, bulan dan bintang kau tempatkan. Siapakah manusia, kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kaki-Nya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6 yang demikian sabdanya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah,
akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Ya, saya berharap kita memasuki tahun baru ini dengan sukacita. Meskipun ada yang bilang bahwa mestinya hari-hari ini sama hari kemarin juga kan. Namun kita menyambutnya karena Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya mau mengisi setiap momen itu sebagai kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk terus-menerus
kita memperbaharui diri. Dan sekarang momennya adalah hari pertama di tahun baru ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan saya beribadah di tahun baru ini. Karena kita sangat menghargai momen istimewa ini yang mau mengajak kita untuk terus-menerus mau memperbaiki diri. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini, meskipun sekali lagi seperti tadi sudah saya katakan, banyak orang berkata bahwa sama saja dengan hari-hari kemarin. Namun Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, ketika kita mau memperbaharui diri, maka kita akan memandang setiap langkah itu sebagai momen yang istimewa, dan kita juga akan memandang bahwa setiap momen itu bisa menjadi bagian atau langkah yang pertama untuk terus-menerus kita mengubah, entah itu sesuatu yang sudah lama kemarin atau kita ingin mengubah di masa depan. Tapi persoalannya kan, Bapak Ibu, ketika kita hanya melihat masa kemarin yang mungkin sudah kita kerjakan, sesuatu yang baru itu sudah kita mulai kemarin, namun yang waktu yang kemarin itu adalah waktu yang sudah lewat, yang kita tidak bisa hidup di sana lagi karena itu sudah lewat. Tahun 2025 sudah lewat ya, tahun yang paling dekat dengan tahun ini. Nah, dan juga ketika kita mau berkata bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah untuk tahun-tahun ke depan. Tapi tahun-tahun ke depan itu belum ada. Karena kita belum ada di sana kan. Oleh karena itu, langkah pertama adalah sebuah langkah yang selalu kita hayati ketika kita ada di sini dan di tempat ini. Itu selalu kita pandang sebagai langkah pertama dan seharusnya menjadi kesempatan yang indah dan kesempatan yang istimewa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam kekristenan disebutlah ada yang dinamakan dengan teologi proses. Yaitu ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara tidak hanya memandang bahwa yang terjadi pada masa lalu itu hal yang terpenting atau juga yang ke depan. Karena kita tahu semuanya itu adalah bagian dari proses yang terus-menerus berjalan. Hari ini akan menjadi hari besok, ya kan? Dan kita juga tahu bahwa kita sedang menuju ke depan. Namun sekali lagi, bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya ada di hari ini sekarang. Ada di saat ini sekarang. Yang perlu membuat Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya menghargai kesempatan di hari ini sekarang. Supaya menjadi sebuah pembaharuan yang terus-menerus. Prosesnya adalah progres ke depan yang lebih baik. Nah Bapak Ibu, itu membutuhkan kerendahan hati kita dan membutuhkan waktu sejenak, sesaat atau beberapa saat begitu ya, merenung seperti saat ini misalnya, atau ketika Bapak Ibu tadi malam di rumah atau tadi pagi ya, merenungkan sedemikian rupa. Nah perenungan itu kiranya tidak hanya terjadi di luar atau di kulit-kulitnya saja. Ada orang-orang yang merenungkan hanya di kulit-kulitnya saja, Bapak Ibu cuma memikirkan begini, maksud saya di kulit-kulitnya. Oh ya, kemarin saya sudah mengalami peristiwa itu. Itu menyedihkan sekali. Oh, kemarin saya melakukan kesalahan itu. Dan itu membuat saya kecewa pada diri saya. Aduh, menyedihkan sekali. Kemarin saya mengalami peristiwa itu. Kenapa ya peristiwa itu sampai terjadi? Sudah selesai sampai di situ saja. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hanya sampai di kulit-kulitnya saja, maka Bapak Ibu saya khawatir bahwa kita hanya
akan melewati waktu itu hanya sekedar waktu yang berjalan, bukan sebagai waktu yang adalah kesempatan yang dimiliki oleh setiap orang, juga dimiliki oleh Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Saya khawatir kalau itu saja yang kita lakukan, maka kita tidak melihat bahwa Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya. Saat kita mengalami kekecewaan, kesedihan, atau ketika kita bersorak-sorai, atau ketika Bapak Ibu menjahit sesuatu, merangkai sesuatu, merencanakan sesuatu, atau ketika kita memutuskan untuk merombaknya, atau ketika kita berduka, atau ada momen di mana kita tertawa, dan sebagainya. Jika hal itu hanya kita pandang berjalan dalam waktu yang lewat begitu saja, maka sekali lagi saya khawatir bahwa kita tidak akan menikmati keindahan yang dari Tuhan. Dalam teologi Yahudi, Bapak Ibu dan juga kita mewarisinya sebenarnya, bahwa sekali lagi setiap momen itu seperti juga yang dikatakan oleh pengkhotbah, setiap momen itu mestinya menjadi sebuah momen yang berharga, di mana Tuhan ada di dalamnya, di mana Tuhan tidak lepas dari peristiwa itu, kejadian itu, bahkan keputusan yang kita ambil pada waktu itu, untuk mengalami kesedihankah, untuk mengalami sukacitakah, untuk bekerja keras memperbaikinkah, atau bekerja keras untuk merombak semuanya supaya menjadi baru lagi dan sebagainya. Dalam kehidupan orang beriman, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, kita seharusnya selalu mempersilahkan Tuhan untuk hadir dan ikut serta dalam setiap keputusan, sikap, dan segala momen yang kita alami. Nah, oleh karena itu sekali lagi dibutuhkanlah perenungan. Perenungan yang membuat Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya menghayati dengan sungguh-sungguh. Carl Gustav Jung berkata, jangan sampai, kurang lebih ya, jangan sampai kita selalu dibayang-bayangi hanya dengan kesadaran yang semu. Kesadarannya sebenarnya dikuasai oleh bayang-bayang masa lampau. Sehingga kita sungguh-sungguh tidak menerima semua kenyataan yang kita alami itu dengan kesadaran penuh, tapi cuma dengan bayang-bayangnya saja. Nah, inilah yang menyebabkan kita seringkali akhirnya tidak sungguh-sungguh berubah, atau tidak sungguh-sungguh merobek, atau tidak sungguh-sungguh menjahit, atau tidak sungguh-sungguh membangun. Yang ada adalah ya mengalir saja. Bukankah setiap kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa di masa lalu, entah itu mulai dari kecil, entah Bapak Ibu mulai peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya mulainya kapan, kata para psikolog itu katanya umur 3 tahun, ada banyak orang yang sudah mengingat sampai dewasanya peristiwa itu, jika peristiwa itu adalah peristiwa yang menyakitkan sekali, atau peristiwa itu sangat menyenangkan. Dia masuk ke dalam ingatan bawah sadar. Tapi ternyata peristiwa-peristiwa itu tidak hanya masuk dalam ingatan bawah sadar loh. Dia juga bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita ingatannya. Tersimpan di tubuh ini. Entah itu di mana, apa itu bagaimana. Apakah di dalam perut, apakah di leher, apakah di dada kita, apakah di kaki kita. Nah, itulah sebabnya mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya hari ini diminta untuk berefleksi sebagai sebuah cara kita untuk menyadari sungguh-sungguh bahwa saya mau melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidup saya. Dan kalau itu adalah sesuatu yang salah, saya sungguh-sungguh mau merubahnya, mau merobeknya, mau membangun kembali, ataukah saya akan mempertahankannya. Ataukah saya akan memeliharanya? Sehingga pada suatu ketika kita bisa berkata, Tuhan, sungguh
Apa yang Tuhan telah kerjakan bagi saya adalah sesuatu yang indah pada waktunya. Bukan gak ada apa-apanya, lewat aja hidup ini. Begitu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lebih jauh lagi, kita diajak untuk melihat sejarah kehidupan kita. Kalau seandainya kita mau berefleksikan ya, berarti kita mau melihat ke belakang juga. Sejarah itu bukan tidak berarti atau tanpa makna. Sejarah itu dalam kehidupan kita yang kita ingat, apalagi tadi yang saya katakan, kalau itu kita ingat sejak usia 3 tahun, entah apa itu sejarahnya. Ya. Sejarah itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna, berharga buat kita. Jika Bapak Ibu, saudara-saudara meletakkan semua ingatan sejarah kita itu, lalu meletakkannya dengan fokus kepada tujuan hidup kita, yaitu Allah. Sehingga mengapa kita dikatakan oleh kitab Wahyu, kita akan melihat langit baru dan bumi yang baru. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya bukan kambing. Seperti kata firman Tuhan. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya adalah ketika kita mengisi hidup kita saat ini lalu melihat ke belakang di sejarah kehidupan kita, lalu kita mau bersama-sama berjalan dengan Tuhan, fokus jalannya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kambing itu katanya nggak mau tuannya di depan, ya kan? Dia harus disabet dari belakang, begitu katanya ya. Tapi kalau domba, tuannya itu di depan. Tuannya menjadi fokus. Supaya bisa dia berjalan dengan tenang, dengan aman. Meskipun dia berjalan, kalau kata pemazmur ya Bapak Ibu ya, di air, di padang rumput, oh itu belakangannya. Di lembah yang terjal, turun, naik. Tapi domba tahu. Sang tuan sedang bawa dia ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Mungkin saja domba terantuk kakinya dengan batu, kan? Dia berusaha berjalan kayak kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali-sekali Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, karena kebodohan kita juga, karena kelemahan dan kekurangan kita, karena ketidaksempurnaan kita, siapalah saya, begitu kan? Lalu kita terantuk. Ada batu kakinya. Kita mungkin terkena duri. Kita merasakan sakit. Kita merasakan nyeri. Nyeri di kulit, ya nyeri di hati. Dan sebagai berbagai macam kenyerian-kenyerian. Namun setiap domba, dia akan tetap meletakkan tuannya di fokusnya. Fokus pandangnya. Mungkin dia akan berteriak hari itu, aduh. Atau menangis, meraung-raung. Itu sebabnya ada waktu untuk menangis. Tapi suatu ketika lalu domba membawanya menemukan sebuah padang rumput yang membuatnya dia bergembira. Ya, dalam perjalanannya sampai akhir tuh kan. Lalu dia tertawa. Ada waktunya untuk menangis, it's okay. Gak masalah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau sekali-sekali kita mengalami peristiwa yang mendukakan, yang membuat kita tidak berdaya, sedih, kecewa, marah, it's okay. Namun jangan pernah lepaskan pandangan kita dari Tuhan. Teruslah berjalan. Mintalah kekuatan dan hikmat Tuhan untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Dia. Carl Lewis bilang, begitulah makna sejarah buat orang-orang Kristen. Dia tidak hanya peristiwa masa lampau, oh ya saya mengalami itu, sudah kita lewat sampai di sini. Tapi sejarah itu adalah sebuah perjalanan kehidupan kita di mana kita yakin, beriman dan percaya, di mana tangan Tuhan selalu menyertai kita.
waktu kita susah, kita tahu di sana Tuhan ada, dan sekarang pun keadaan apapun, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami masa-masa sulit, sedih, khawatir, kecewa, dan sebagainya karena berbagai macam hal. Namun kita sebagai orang beriman tahu, Tuhan yang saya imani kemarin, yang saya tahu Tuhan sudah ada di sana pada waktu itu, Tuhan juga ada di sini. Jadi kata Louis sekali lagi, orang-orang beriman itu ketika dia mau melakukan kehendak Tuhan, ketika dia menjadi domba, ketika dia mau taat kepada Tuhan, itu bukan karena mau membalas budi Tuhan, bukan. Bagaimana bisa Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya membalas budi Tuhan? Gak mungkin lah, ya kan? Namun karena kasih setia Tuhan itu sudah kita terima, kita alami. Dan sekarang kalau saya mau memandang Tuhan, sebenarnya adalah karena cahaya Tuhan itu sudah saya terima dan sekarang ada di dalam diri saya juga, gitu loh. Dalam bahasa lain lalu Louis bilang, dia itu seperti, kita itu bukan dia, kita itu seperti dewa, atau pendeta Joas menyebutnya dengan God. Kita ini seperti the little God. Bukan berarti kita Tuhan ya, bukan. Artinya adalah bahwa cahaya kebaikan kasih Tuhan dari Kristus yang sudah lahir itu, yang sudah memberikan keselamatan kepada kita itu, sekarang ada di dalam kita. Sehingga kalau kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu adalah cara saya memancarkan kebaikan Tuhan. Kalau boleh pancaran saya yang sedang terus taat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menyentuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Tuhan sudah menyentuh saya dengan cahaya kebaikannya yang luar biasa. Kalau boleh, cahaya Tuhan pun yang ada di dalam diri kita ini yang sudah kita terima. Dan kita lakukan kebaikan Tuhan itu sebenarnya bukan, saya sih nggak merasa bahwa sekecil apapun saya jadi Tuhan itu enggak ya. Tapi artinya cahaya kebaikan Tuhan itu kalau boleh juga terpancar lewat kehidupan kita. Itu ketika Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya sedang taat kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, buat kita orang-orang yang beriman, ketika kita tetap berjalan dalam terang kasih-Nya, kita tahu tujuannya kemana. Di tempat tidak ada lagi ratap tangis dan air mata. Bumi baru dan langit baru, kata firman Tuhan tadi. Itu tempat kita. Sehingga ketika kita melakukannya, kita tidak melakukannya seperti orang yang mau membalas budi tapi nggak bisa balas budi. Gimana sih Bapak Ibu? Itu kan susah banget ya. Kita melakukannya bukan seperti itu. Tapi ketika kita melakukannya dengan sukacita. Karena memang kebaikan dan kasih sayang Tuhan itu sudah jadi milik saya. Saya lakukan, kita lakukan dengan sukarela. Kita merobek, kita menjahit, kita membangun lagi, kita memperbaiki diri lagi. Dan seterusnya. Bukan karena terpaksa. Tapi saya lakukan dengan sukacita. Karena itulah panggilan saya. Dan dalam perjalanan itu Bapak Ibu, jika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan lupa. Kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya untuk memasuki hari-hari ke depan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita menyatakan
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami. Mari umat Tuhan kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan kami. Biarlah dengan kerendahan hati kami yang tertuju kepadamu, bisa melihat segala bentuk kuasa dan kasih-Mu bagi kami. Biarlah kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat segala yang indah yang Tuhan nyatakan lewat kehidupan yang kami jalani. Karena kami mau terus-menerus memandang Engkau di dalam kehidupan ini. Kami mohon ya Bapa hikmat dan pengertian-Mu di tengah-tengah perjalanan spiral kehidupan kami ketika kami mengalami kesukaan atau kejatuhan. Ketika kami berusaha untuk bangkit kembali dan tangan Tuhan menopang kami. Karena kami percaya bahwa kami tidak pernah sendirian. Biarlah di tahun ke depan pun kami percaya penyertaan-Mu yang begitu besar. Sehingga kami juga meyakini bahwa ujung dari kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau di bumi baru. Inilah ya Bapa, selalu permohonan kami kepadamu. Segala kekuatan, hikmat, dan kuasa-Mu kami minta. Sementara bagian kami adalah tetap berusaha, berjuang, berjalan, sambil terus memandang Engkau. Sempurnakanlah ya Bapa. Kami akan melangkah. Momen ini, setiap momen menjadi langkah pertama yang kami bungkus dengan semangat, juang, pengharapan, dan tekad kami, ya Tuhan. Sempurnakan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa kiranya Tuhan, semua orang yang duduk di pemerintahan negara kami ini boleh ikut serta sekarang memulihkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan di Sumatera dan sekitarnya. Tuhan tolonglah, berikan mereka kasih karunia-Mu. Berikan juga mereka hikmat-Mu untuk belajar dari semua yang sudah terjadi ini dan memperbaharui diri di waktu ke depan. Sama seperti kami juga demikian Tuhan. Berikan kami kemauan untuk ikut terlibat dan mau menolong sesama kami manusia seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami juga mau terus memperbaiki diri. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa dengan kerendahan hati. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas anugerah-Nya melalui persembahan. Akan diedarkan satu kantong persembahan untuk persembahan umum gerejawi. Marilah kita mengungkapkan syukur atas anugerah-Nya yang sempurna, sebab semua berasal dari Dia dan untuk kemuliaan-Nya. Seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya pada Yakobus 1 ayat yang ke-17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Sambil kita membawa persembahan di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Ya Tuhan Hanya Inilah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya yang Kau terima.
kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, memasuki tahun 2026 ini, kami menyadari bahwa setiap perjalanan iman yang besar selalu dimulai dari langkah pertama. Demikian pula, persembahan ini menjadi langkah pertama kami untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu. Terimalah persembahan ini sebagai tonggak iman dan wujud nyata semangat pembaruan diri kami. Kiranya Engkau menguduskan pemberian ini agar menjadi alat kasih bagi sesama kami, serta dapat memuliakan Kristus sebagai satu-satunya batu penjuru dan tujuan akhir hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama-Mu ya Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, yakinlah untuk melanjutkan langkah di tahun 2026 ini. Karena Tuhan menyertai perjalananmu. Jadikan setiap momen sebagai tonggak iman yang kokoh. Murnikanlah hatimu dan biarkanlah hidupmu senantiasa memancarkan kasih Kristus bagi sesama. Nantikan
Saudaraku umat Tuhan, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang berkaryalah di tengah dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memampukanmu mengambil langkah pertama di tahun yang baru ini dengan keberanian dan iman. Kiranya Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru yang hidup, menjadi dasar yang teguh bagi setiap keputusan, cita-cita, dan harapanmu. Kiranya Roh Kudus menuntunmu untuk membarui hidup setiap hari, sehingga kehadiranmu menjadi tanda kasih Allah yang nyata bagi sesama.